Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Hari ini puasa semuanya? Puasa. Alhamdulillah puasa. Masih istiqomah ya? Iya. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Mbak Tia, silakan. Doa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Hari ini kita mau mempelajari apa? Transportasi pada tumbuhan. Kalian udah belajar semuanya? Sudah. Transportasi pada tumbuhan itu apa sih sebenarnya? Proses pengambilan dan pengeluaran zat-zat ke seluruh bagian pada tumbuhan. Ya. Lalu di dalam tumbuhan itu alat transportasinya itu berupa apa? Silem dan floem. Silem dan floem. Kalian tahu nggak bedanya dari kedua jaringan itu? Tahu. Apa? Beda fungsinya. Ya, beda fungsinya. Lalu apa lagi? Silem mengangkut air dan garam-garam mineral dari akar ke seluruh tumbuhan. Ya, itu fungsi silem ya. Kalau fungsi dari floem? Mengedarkan hasil fotosintesis ke seluruh tumbuhan. Ya. Hari ini kita kan mau praktek ya. Praktek transportasi pada tumbuhan. Udah bawa alat-alatnya semuanya? Sudah. Silakan keluarkan. Itu air yang sudah dicampur teres ya? Iya. Sudah. Udah baca cara kerjanya kan? Sudah. Iya, silakan. Gimana cara kerjanya tadi? Siapkan air, campurkan teres berwarna merah, masukkan pancar air ke dalam air yang sudah berwarna merah. Iya, berapa waktunya tadi? 5 menit Pertama dicatat. Iya. 10 menit dicatat lagi. Iya. Lalu pada transportasi pada tumbuhan ini faktor-faktornya itu apa aja? Ada 3 faktor. Ada daya hisap daun, kapilaritas batang, dan tekanan akar. Daya hisap daun itu apa? Ada yang tahu nggak? Belum baca ya? Belum. Daya hisap daun itu proses itu dipengaruhi oleh tekanan adanya penguapan. Ya, dibaca. Daya hisap daun disebabkan adanya penguapan air dari daun yang besarnya berbanding lurus dengan luas bidang penguapan. Ya, berarti semakin luas bidang penguapan daun itu, semakin besar daya hisap daunnya ya. Ya. Yang kedua, Daya kapilaritas. apa itu? Air akan naik melalui pembuluh kayu sebagai akibat dari gaya adhesi antara dinding pembuluh kayu dengan molekul air. Ya, pembuluhnya tadi apa? Ada floem dan silem ya. Ya, yang ketiga faktor selanjutnya. Daya tekan akar. Dibaca pengertiannya. Peningkatan kadar air pada ujung akar menyebabkan perbedaan konsentrasi antara sel pada ujung akar dan sel-sel yang berada di atasnya. Hal ini menyebabkan air akan berpindah dari sel-sel yang berada di atasnya dan di akhirnya air terdorong ke jaringan silem yang berada di atasnya. Ya, seperti itu ya. Ada 3 faktor itu. Yang selanjutnya, prosesnya itu gimana sih? Proses transportasi pada tumbuhan itu jadi prosesnya itu dari akar yang di dalam tanah itu. Udah baca belum? Ayo. Akar, epidermis, Ya, dari akar lalu masuk ke epidermis, selanjutnya ke korteks, lalu endodermis, Endodermis, vesikel,
dan akhirnya masuk ke silem. Ya, itu kan terjadi pada akar. Lalu lanjut ke batang, selanjutnya ke daun dan diedarkan ke seluruh bagian tumbuhannya. Ya. Kalau yang mekanisme transportasi yang jaringan floem Belum tahu. itu kan mengedarkan hasil fotosintesis ya. Ya. Kemudian baca. Perjalanan zat hasil fotosintesis dimulai dari tempat terjadinya fotosintesis, misalnya daun, yakni daerah yang memiliki konsentrasi gula tinggi, ke bagian tanaman lain yang dituju, yakni daerah yang memiliki konsentrasi gula rendah. Ya, jadi kan itu dari konsentrasi tinggi ke rendah ya. Ya. Jadi diedarkan seperti itu melewati membran yang ada pada tumbuhan. Selanjutnya dilanjut diamati. Sudah ada perbedaan belum? Ada yang bawa HP? Ada. Dikeluarkan HP-nya. Di center. Udah ada air yang naik belum kira-kira? Ada. Diukur pakai penggaris. Iya. Itu kenaikan air di batangnya berapa? 7 cm. Dicatat ya, ini 5 menit awal. Salah satu catat. Ini juga diukur kenaikan airnya seberapa. Ya. 4 cm ya. Jadi di setiap tanaman ini kan daya hisapnya berbeda-beda ya. Ya. Ada yang tahu faktor yang membedakan itu apa? Faktor yang membedakan setiap tumbuhan itu memiliki kadar daya hisap yang berbeda-beda. Yang pertama, besar kecilnya tumbuhan ini mempengaruhi ya. Banyaknya daun juga. Sekarang ini tadi kan udah saya bagikan soal, sekarang dikerjakan sambil menunggu pengamatan ini selesai. Ada 4 soal. Sekarang dikerjakan dulu. Yang soal pertama itu kan pengertian transportasi tumbuhan apa. Yang kedua, perbedaan fungsi jaringan floem apa, fungsi jaringan silem apa, terus faktor-faktornya tadi apa. Dijawab sekarang. Iya, sambil nunggu ini ya. Iya, dikerjakan sendiri-sendiri ya.
sudah pasang timer? Sudah. Kalau udah 10 menit dicatat lagi ya. Ya. Bisa daun, kapilaritas, tekanan akar. Oh, mana? Kalau udah dikumpulkan ya. Bentar, Bu. Ya, Bu. Udah? Sudah. Udah ya? Udah. Kumpulkan sekarang. Sekarang dia mati lagi. Udah 10 menit belum? Udah 10 menit dia mati lagi. Tadi HP-nya pakai senter. Ada kenaikan enggak? Tumbuhan yang pertama. Ini silahkan diukur. Tadi yang pertama berapa? 7. Ada kenaikan enggak? 9. 9. Ya. Ya. Yang tanaman kedua. Tadi yang pertama berapa? 4. 7. Dicatat ya. Hasil yang kedua ini dicatat pada tabel pengamatannya. Sudah. 7 cm. Lalu ini nanti dibuat laporan, minggu depan dikumpulkan. Hasil tabelnya ini dibahas. Kenapa ada perubahan dari menit pertama dan kedua, pengamatan pertama dan kedua, lalu dibahas di pembahasan, dikasih kesimpulan. Nanti sistematikanya saya bagikan sebelum pelajaran berakhir. Selanjutnya besok pertemuan berikutnya kita akan belajar mengenai osmosis dan difusi. Persiapkan materinya, siapa tahu nanti ada kuis, entah itu post-test atau pretest. Lalu kesimpulan hari ini kita bahasnya kan transportasi pada tumbuhan. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini apa? Ada yang bisa menyebutkan? Transportasi tumbuhan yaitu proses pengambilan dan pengangkutan zat-zat ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Ya. Kemudian faktor-faktornya daya kapilaritas, daya hisap daun, daya tekanan akar. Ya. Lalu tadi kita membahas juga tentang jaringan pada tumbuhan. Berarti ya? Silem dan poem. Ya, silem dan phloem. Masing-masing jaringan itu sebutkan fungsinya. Silem berfungsi mengangkut air dan garam-garam mineral dari akar ke daun. Ya. Poem mengangkut hasil fotosintesis Hasil fotosintesis diedarkan ke seluruh tubuh. seluruh tubuh tumbuhan ya. Selanjutnya nanti setelah pelajaran ini selesai, jangan lupa dipelajari kembali. Ini untuk materi UTS ya. Ya. Untuk materi UAS, mohon maaf. Sekian dari pembelajaran hari ini. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini semenit lah.